Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Triani Agusin hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari perusahaan dagang. Ada yang tahu apa itu perusahaan dagang? Kalau yang tak tahu, kita bahas sekarang. Jadi pada hari ini kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama ada pengertian perusahaan dagang, yang kedua itu ada ciri-ciri perusahaan dagang, yang ketiga ada jenis perusahaan dagang, yang keempat itu adalah kegiatan inti dari perusahaan dagang, yang kelima pengertian bukti atau dokumen transaksi, yang keenam adalah jenis-jenisnya. Yang kita mulai dari yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Apa sih pengertian dari perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah terhadapnya. Yang dimaksud dari nilai tambah berupa mengolah atau menambah bentuk atau sifat barang yang dibeli untuk memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri dari perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang: yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagang. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, itu adalah dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagang. Selanjutnya yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, barang yang dibeli dan dijual sama dan tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya itu mencari laba dengan cara menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Selanjutnya adalah jenis-jenis perusahaan dagang. Ada berapa sih jenis-jenis perusahaan dagang? Jadi, jenis perusahaan dagang itu dibagi menjadi dua, berdasarkan produk yang diperdagangkan dan berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Untuk yang berdasarkan produk, pertama adalah barang produksi, itu memperdagangkan produk bahan-bahan baku atau raw material yang sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk untuk menghasilkan produk lainnya. Contohnya seperti kayu, gelondongan, dan mesin pribadi. Yang kedua adalah perusahaan dagang barang jadi, itu memperdagangkan sebuah produk final atau dalam bentuk akhir yang siap digunakan manusia. Yang selanjutnya jenis berdasarkan konsumen. Yang pertama adalah besar, itu adalah wholesale, itu perusahaan yang langsung membeli produk dari pabrik dalam jumlah besar. Yang kedua adalah perantara, perusahaan yang membeli barang dalam pasar besar untuk dijual ke pengecer dalam jumlah yang sedang atau kecil. Yang terakhir itu adalah pengecer, perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi kayak seperti kita membeli di warung-warung itu termasuk pengecer. Yang keempat adalah kegiatan inti dari perusahaan dagang. Apa saja sih kegiatan inti dari perusahaan dagang? Yang pertama itu kegiatan inti adalah pembelian. Jadi perusahaan membeli peralatan dan perlengkapan perusahaan, membeli barang dagang, dan membeli barang lainnya untuk kegiatan usaha. Yang kedua adalah pengeluaran biaya, mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang yang akan dijual kembali, membayar pajak, dan penunjang operasional perusahaan. Yang ketiga adalah penjualan. Perusahaan menjual barang dagang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang terakhir adalah menerima keuntungan. Jadi menerima keuntungan dari hasil penjualan barang. Yang kelima adalah pengertian bukti atau dokumen transaksi. Jadi, bukti adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersangkutan pada tanggal terjadinya sebagai dasar pencatatan dalam jurnal. Jadi, apa saja sih jenis-jenis yang dokumen transaksi yang ada di perusahaan dagang? Dibagi menjadi dua dokumen atau bukti transaksi yang ada di perusahaan dagang. Ada bukti internal dan bukti eksternal. Apa sih bukti internal? Bukti internal adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Bukti transaksi internal biasanya hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang hanya melibatkan pihak dalam perusahaan atau pihak internal perusahaan saja. Sedangkan untuk bukti eksternal itu adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat seluruh
transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang melibatkan pihak luar perusahaan. Bukti transaksi eksternal ini sifatnya itu wajib dibuat oleh perusahaan untuk jadi perusahaan yang melakukan transaksi keuangan dengan pihak luar, dan juga itu bermanfaat bagi bagian keuangan di pihak perusahaan. Untuk bukti transaksi internal itu ada 3, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Bukti kas masuk itu untuk mencatat transaksi penerimaan kas oleh perusahaan. Yang kedua, yang bukti kas keluar itu untuk mencatat transaksi pengeluaran kas oleh perusahaan. Sedangkan bukti memorial adalah mencatat semua transaksi dalam perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi kalau bukti internal itu ada 3, ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti memorial. Sedangkan untuk dokumen atau bukti eksternal itu ada 6. Yang pertama ada faktur untuk mencatat transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Yang kedua adalah nota kontan untuk mencatat transaksi penjualan atau pembelian secara tunai. Yang ketiga adalah nota kredit. Nota kredit itu mencatat transaksi retur penjualan secara kredit atau tunai. Untuk nota debit adalah transaksi retur pembelian secara kredit atau tunai. Yang kelima ada kwitansi. Kwitansi itu untuk mencatat penerimaan atau pembayaran kas dari luar perusahaan. Yang terakhir adalah cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah bank yang bersangkutan untuk membayar sejumlah uang di bank itu. Selanjutnya, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga memberikan pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah dalam penyebutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.